Sambutan dari Komando Afka Bodrex, Bapak Yunalis Basri, S. Sos, M. SI. Makan kue talam angan-angan, dimakan bersama anak dan istri. Jawaban salam belum dijawab dengan semangat. Tapaso ambo ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Sehat. Semoga kita yang hadir pada saat ini maupun yang belum berkesempatan hadir pada saat ini, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita nantinya mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Adinda Bung Repol SAG beserta anggota DPRD Kabupaten Kampar. Alhamdulillah hadir bersama kita Bung Agus Chandra SIP, kemudian ada Bung Opung Sapi Samosir. Tadi di perjalanan sebetulnya ada satu lagi Bung Iip Nur Saleh, tetapi sudah sampai di air tiris. Beliau menyampaikan kepada kami, menginformasikan tidak bisa. Ini memang berbeda-beda warnanya. Bahkan ini sampai 6 seri, 6 seri itu maksudnya. Tapi yakinlah kualitasnya sama, harganya sama. Kalau tak percaya datanglah ke Skala Pekanbaru, Jalan Nangka Pekanbaru, Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Berapa harganya itu rahasia perusahaan. Tapi sekali lagi, apa yang dipakai oleh Adinda Repol itu sama harganya dengan saya, kualitasnya sama. Apa yang dipakai oleh Ayahanda Haji Rustam Effendi itu sama, tidak ada beda-bedanya. Termasuk adik-adik kami yang memasang umbul-umbul, ya, itu sama dengan yang kita pakai, tak ada kita beda-beda. Kalau kita mengambil filosofi dari sini Bapak dan Ibu sekalian, dari cara membagi baju ini aja, itu sudah ada iktibar, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Apa pelajarannya? Bahwa kita tidak berbeda, ya, tidak berbeda, tidak ada perbedaan di kita, karena kita tidak pernah bisa sama. Laki-laki dan perempuan tidak bisa sama. Saya dengan Agus Chandra tidak akan pernah sama. Di mana letak titik kesamaan kita? Adalah sama-sama membangun kebersamaan. Itu yang bisa. Tapi memaksakan saya harus sama dengan Agus Chandra, itu tidak akan pernah bisa. Tetapi kami insya Allah dengan Agus Chandra ini, saya Jogja nih, Bung Repol, itu selalu bersama. Amanah saya terhadap baju ini, pakailah baju ini terutama oleh bapak-bapak untuk jogging, untuk rekreasi, untuk bersepeda, untuk nonton sepak bola misalnya, untuk ke pasar, karena nanti akan mempromosikan apa turbo drag itu. Nanti setelah ini saya jelaskan. Tapi mohon saya, jangan sekali-kali baju ini dipakai ke masjid. Karena kalau dipakai di masjid, nampak dengan tulisan bodrek. Sakit pula pada ai kia sana ubean. Alag landak kusuk orang gara-gara turbo drag. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu turbo drag. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, turbo drag ini sama ketika saya meninggalkan Siak. Di Siak kami meninggalkan apa yang disebut dengan konsep tur de kampung, masuk kampung keluar kampung. Ya, 122 desa di kampung itu sudah masuk kami. Cara kami membina kampung secara langsung, karena desa disebut kampung di Siak. Nah, namanya tur de kampung. Nah, kemudian di sini turbo drag. Tur
kami masuk ke desa-desa. Ini sudah banyak kita masuk ke Balung, sudah sampai ke Bandur Picak, sudah sampai ke Koto Kamperhiri, yang paling ujung di Pangkalan Serai kita sudah masuk, karena kita memang cinta terhadap desa-desa. Desa yang paling ujung yaitu desa Pangkalan Serai, dan itu kami anggap sebagai suatu hiburan, bukan sebagai suatu tantangan. Nah, kalau tantangan dia disebut dengan adventure, maka ini disebut dengan tour. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jadi itu tour. Yang kedua, jadi ada 3 suku kata: tour, turbo, dan bodrek. Yang kedua, turbo. Ada cita-cita tinggi yang ingin kita raih. Apa cita-citanya? Capailah cita-cita setinggi langit. Nah, kata penyanyi Charles Van Houten, petiklah bintang-bintang. Kira-kira seperti itu. Maka kalau Bapak lihat ada logo Turbodrek itu ingin meraih cita-cita yang mulia. Cita-cita yang mulia apa itu? Yaitu mengabdi kepada Allah dan berhikmat untuk rakyat. Nah, itulah cita-citanya. Tidak terlalu tinggi-tinggi sebetulnya. Jadi cita-cita sangat tinggi, ingin memetik bintang-bintang dan bulan. Itu perumpamaan. Karena cita-cita ini tinggi, maka perlu motivasi tinggi, sehingga perlu mesin yang bertenaga besar. Itulah kami ambil filosofinya Buya Agus Salim, mesin turbo. Bagi kami adalah hidup ini harus punya cita-cita, harus punya target, harus punya visi. Visi itu adalah cita-cita, adalah mimpi. Kalau visi itu tercapai, alhamdulillah. Kalau tidak tercapai visi itu, innalillah, karena dia hanya mimpi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagi kami cita-cita itu perlu. Hidup ini harus punya ambisi, yang tak boleh adalah ambisius. Hidup itu harus punya nafsu, yang tak boleh itu adalah hawa nafsu, karena itu cenderung berlebih-lebihan, itu tak boleh. Kalau orang ingin mengejar kekuasaan tak dapat, dia bisa stres, dia bisa gila. Itu sudah disebut dengan ambisius. Itu yang tidak boleh. Cita-cita harus kita punya cita-cita. Itu yang kami katakan hidup perjuangan, punya cita-cita. Hidup tanpa cita-cita dan target sama saja kalah sebelum berjuang, mati sebelum ajal. Yang ketiga, bodrek. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Komunitas kami ini salah seorang diantaranya adalah penggila durian. Nah, jadi pernah kami ke daerah Koto Kamperhulu. Saudara kami ini, kami dihadiahkan 3 durian oleh tokoh pemuda. Saya karena mau main bola sorenya, saya hanya sanggup makan 7. Yang kawan saya ini, sahabat saya ini, itu 1 buah durian di bantainya. Nah, kejadian setelah itu dia demam. Demamnya seminggu. Saya panggil ke Pekanbaru, dia tak bisa karena dia demam. Selanjutnya dia datang dalam keadaan demam. Saya bawa lagi turun ke desa, dibantai lagi durian. Maka demam berulang-ulang. Makanya saya bilang, kalau demam Anda harus minum bodrek. Jadi tur bodrek, kira-kira seperti itu, ya. Inilah di provinsi itu, tanggung-tanggung acara rumah itu. Ulang tahun YLPI, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau, yang mendirikan UIR, yang mendirikan TK sampai S3 di satu lahan, itu adalah YLPI. Selama 65 tahun. Jadi 65 tahun ulang tahunnya jatuh pada tanggal 30 besok. Saya Wakil Ketua 2 mengusulkan diadakan acara sama dengan Pak Yunalis, bagi-bagi rezekilah kepada orang yang membutuhkan menjelang puasa ini. Jadi kami pilihlah Tuan Pak Kades kami. Masalah kita pertama, kita nak bersyukur kepada Allah. Kok bersyukur tak cukup? Kurang bersyukur, sudah itu kurang taat. Sudah itu mengaji banyak, mengaji terlalu banyak, bersyukur kurang, ibadah lemah. Contoh itu. Ambo ingin membawa sahabat-sahabat ambo nambah umur 70 atau ambo lawan 66 gini. Ada nak nambah umur 70 sih kok? Ada? Ada nunjuk tangan?
Ado namo wang awak iti dulu ang kuapi butonya pandai ngaji tekono lah. Lain kan? Itu kesalahan gitu pertama. Di limo kotok di kampar. Dia nung kampar aja nyo, beko di cetol siapa deh sebenarnya. Kita terlalu banyak mengaji, terlalu banyak wirid, sudah itu kaji belum kuat. Berkuku aja bertaji, berkuku di pasal gobala, buku pinggan dia mengaji, buku ngain doa juga ubah. Itu penyakit kita. Itu enggak kata dendo, kata kuah, apir. Bila dia dapat itu tahun 1967 ketika den kelas 5 SD. Sudah itu penyakit kita lain lagi, kita berusaha nak langsung konten di Bayu Dada Ta'ala. I will do this, my friend. I need somebody to help me tomorrow, and not tomorrow, as soon as possible. Tuhan dia buat kau ada ni, balasnya kini kalau tidak kini ada bicara lebih oncak. Jadi awak terjadilah Ta'ala lah. Itu tadi ceritanya. Padahal uang-uang tasawuf tadi Pak Yunalis, kamu terharu tadi di situ ada kesabah ya Pak, kesabio ya, ada Quran tidak hilang-hilang dia Pak kan, itu luar biasa Pak, luar biasa Pak. Tuh ada nomor amal situ Pak, baca setiap apa masuk ke dalam baca salam, kalau baca salam ada makhluk di dalam Pak. Nan durhaka kepada Allah, nan beribadah tunai kepada Allah itu hanya duanya Pak, manusia sih, jin sih. Sebab itulah di SKT tetap diantara. Kalau nabi-nabi itu potong-potong beliau sampai dekat juga. Kalau mereka totok gitu 5 kilo iman dari Ta'ala sampai hari kiamat 5 kilo. Kalau kita tidak turun, nah iya. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu naik kalau kita taat, turun kalau kita membuat maksiat. Jadi apanya yang kuat aja kok? Kedosa pakai hadis Nabi untuk potong ke situ hadis yang kuapi aja lah ya. Apanya nyo? Minci cebodak 10 diambil 2 tinggal 8. Hebat Pak. Minci cebodak apa? Diambil 2. Jawabnya apa? Siapa nak mengojol suruh Allah Ta'ala boleh makan. Itu. Itu yang dibuat oleh Pak Yunalis. Ya Pak Yunalis? Mengabdi kepada Allah, bakuku ayam bertaji, bakuku di pasal gobal, bungku pinggang lek mengaji, pongai do je berubah, bucik penyakit. Yang kedua tak yakin pada Allah Ta'ala memberi rezeki. Akhirnya berserak di dunia. Tak dapat jabatan sakit. Tadi gue jabatan ilo. Saya nanya, Pak Saiful, Pak, saya nanya kepala desa ponakan saya, mananya yongnya, lainnya mamanya, lah berapa kali nak 4 kali, 4 kali jadi kepala desa. Apa nak mau gantinya? Jadi dorong, jadi uang baunya, nah didorongnya dong. Ingin lawan sekali-sekali itu umpamanya, butuh kali lah jadilah, 3 kali jadilah gitu umpamanya. Tak bisa, didorong taruhnya. Kita lah membuat pertimbangan. Pertimbangan pertama, kalau jabatan ini saya incar hari ini, I want to be somebody, siapa saya? Kalau saya pegang jabatan ini, saya jadi apa saya? Bertambah taat saya pada Allah, atau bertambah lawi, bertambah anyoy. Kalau bertambah anyoy, ya bahaya. Saya bilang sama staf saya waktu saya jadi bupati dulu, saya bilang sama ibu-ibu, panggil Bu, suami ibu saya perintahkan ke Jakarta berangkat ada rapat hari Senin sampai hari Kamis. Sore dia bisa balik, tengok kapan dia pulang. Kalau dia balik hari Jumat, beritahu saya marahi. Kalau bapak-bapak percaya tanya di Pulau Lapan apa yang saya lakukan di Pulau Lapan. Jadi kita kembali kepada topik kita, lama lagi kita bulan puasa. Puasa ini
pernah juga gitu kan. Itu nomor 2, nomor 3, ada masuk juga ada apa-apa. Tapi bertemu dengan Allah itulah visi yang terakhir dari seorang mukmin. Biar dia masuk neraka tapi ketemu dengan Allah, itu dia bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja tidak membacakan pantun yang dibuatkan oleh Adinda Agus karena saya mau datang lagi tahun depan ke sini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.